Ikan merupakan komunitas pangan yang mudah mengalami penurunan mutu apabila penanganannya tidak dilakukan secara tepat. Salah satu metode yang digunakan untuk menjaga kualitas ikan adalah penerapan sistem rantai dingin atau cold chain. Nah, pada video ini kita akan melakukan evaluasi terhadap penanganan rantai dingin dalam penanganan ikan tongkol berdasarkan hasil wawancara serta observasi kondisi lapangan di salah satu pasar tradisional di Bogor. Berdasarkan hasil wawancara, ikan diperoleh dari pasar Buletir Muara Angke dan diangkut menggunakan kendaraan pribadi dengan school box berisi es. Cara ini menunjukkan adanya penerapan sistem rantai dingin untuk menjaga suhu ikan tetap rendah selama distribusi. Namun, suhu selama pengangkutan belum dicatat sehingga efektivitas pendinginan belum dapat dipastikan. Penggunaan es dengan dalam cool box merupakan praktik yang direkomendasikan karena dapat membantu mempertahankan suhu sekitar 0-5 derajat Celcius. Nah, jadi dari sisi penyimpanan, penanganan stok sebenarnya itu udah cukup baik. Begitu ikan datang jam 12:30 dini hari, semuanya langsung disiapkan termasuk ikan kemarin yang belum habis terjual dan sudah disimpan di dalam freezer. Namun, titik kritisnya itu justru terjadi pada tahap display penjualan, di mana sebagian besar ikan tongkol dipajang secara terbuka tanpa es sama sekali. Penggunaan es baru dipakai hanya untuk seperti udang dan juga cumi saja. Kondisi inilah yang membuat rantai dingin terputus di area display, yang akhirnya sangat beresiko menurunkan mutu produk, terutama untuk ikan yang tidak habis dan dijual keesokan harinya. Selain itu, dari segi higienitas area display itu masih menemukan masalah di lapangan, seperti beberapa ikan itu disusun terlalu dekat hingga bercampur dengan genangan air dan darah. Nah, hal ini tuh memicu kontaminasi silang yang tinggi. Meskipun banyak penanganan yang masih belum optimal, berdasarkan hasil wawancara kemarin, penjualnya itu menjelaskan bahwa sudah melakukan atau rutin membersihkan wadah dan fasilitas setiap hari sebelum stok baru datang. Artinya sanitasi dasar memang sudah diterapkan, namun area display dan proses distribusi atau ketika pembeli akan membeli dan membawa si ikan tersebut pulang masih memerlukan banyak peningkatan. Dalam penanganan produksi sisa ikan tongkol dijual maksimal selama 2 hari dan jika tidak habis, ikan disimpan kembali di freezer atau dengan es lalu diolah menjadi pindang atau ikan asin jika mutu ikan mulai menurun. Kami melakukan uji organoleptik langsung pada ikan tongkol yang dijual di pasar tersebut. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa ikan tongkol telah mengalami penurunan mutu, ditandai dengan mata cekung, lendir berlebih, insang merah tua kecoklatan, dan daging yang tidak lagi elastis. Namun, aroma ikan masih normal dan belum menunjukkan tanda pembusukan. Hal ini diduga dipengaruhi oleh pengendalian suhu yang kurang optimal selama tahap display dan penjualan. Secara umum, penerapan rantai dingin pada penanganan ikan tongkol telah dilakukan pada tahap distribusi dan penyimpanan. Namun, pada tahap display masih belum optimal karena ikan dipajang tanpa media pendingin. Selain itu, saat ikan terjual, penjual juga tidak memberikan es kepada pembeli sehingga rantai dingin berpotensi terputus selama proses membawa pulang ikan. Dengan demikian, titik kritis utama terdapat pada tahap penjualan hingga produk diterima oleh konsumen. Untuk menjaga sistem rantai dingin berjalan sampai tahap hilir, kami merekomendasikan penggunaan es yang harus diterapkan pada saat display penjualan hingga pada tahap distribusi akhir saat ikan telah berada pada tangan konsumen agar mutu ikan itu tetap baik dan juga aman saat diolah oleh konsumen.